kita akan membahas tentang jaringan pada daun dengan pertanyaan soal, yaitu pori-pori kecil yang ada pada permukaan daun disebut titik-titik. Pori-pori kecil, ya. Daun merupakan organ pokok pada tumbuhan yang berbentuk lembaran hijau dan ia melekat pada buku batang. Kontrol sini ya, mohon maaf. Pada buku-buku batang atau yang disebut dengan internodus. Nah, daun itu terdiri dari beberapa jaringan yang nanti akan mengarah pada jawaban soal ya. Yang pertama adalah jaringan epidermis. Ini merupakan jaringan terluar berperan sebagai pelindung. Epidermis pada daun itu terdiri dari epidermis atas dan epidermis bawah. Nah, epidermis daun itu dapat termodifikasi menjadi stomata. Stomata ini berbentuk pori-pori kecil yang ada di permukaan daun. Jaringan yang kedua yaitu mesofil. Mesofil ini disebut juga sebagai daging daun karena terdiri dari beberapa jaringan. Yang pertama adalah jaringan palisade atau jaringan tiang. Dia berbentuk silinder dan tersusun rapat. Di palisade atau jaringan tiang ini banyak terdapat klorofil dan dia berperan sebagai tempat fotosintesis. Penyusun daging daun yang kedua yaitu jaringan spons atau dikenal juga dengan jaringan bunga karang. Di spons ini klorofilnya lebih sedikit dibandingkan di jaringan palisade. Namun dia tetap berperan sebagai tempat fotosintesis. Kemudian penyusun jaringan mesofil atau daging daun yang ketiga adalah berkas pengangkut, terdiri dari xilem dan floem. Terkadang pada daun itu terdapat jaringan tambahan, yaitu seperti sel kristal dan sel kelenjar. Ini biasanya mereka berperan untuk jaringan sekretori, menghasilkan sesuatu zat yang masih dapat digunakan. Jika saya gambarkan untuk jaringan pada daun, kurang lebihnya seperti ini. Sebentar ya, jaringan pada daun. Nah, seperti ini. Ini merupakan epidermis atas dan ini ada epidermis bawah. Di antara epidermis ini ada stomata. Nah, stomata ini yang berupa pori-pori kecil yang ada di permukaan ya ini ya. Baik epidermis bawah itu stomata di permukaan, di epidermis atas juga di permukaan. Ini adalah mesofil yang terdiri dari palisade, spons dan berkas pengangkut ya. Stomata saya zoom lagi. Nah, kurang lebih berbentuk seperti ini. Stomata itu jika membuka saat respirasi, dia akan membentuk celah. Nah, ini berarti udara lagi keluar masuk, keluarnya karbon dioksida dan masuknya oksigen ketika stomata sedang membuka. Kemudian ketika stomata sedang tertutup, dia akan seperti ini. Jadi udara tidak sedang keluar masuk di sini ya. Stomata itu ada sel penjaga yang celah ini kita sebut dengan stoma. Terdapat vakuola. Ini tetap ada kloroplasnya. Dan ini adalah epidermis. Nah, di sini epidermis atas maupun bawah. Jadi bisa kita jawab dan simpulkan pori-pori kecil yang ada di permukaan daun disebut dengan stomata. Semoga mudah dimengerti ya. Saya akhiri, sampai jumpa.